من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين فيا أيها الحاضرون اتقوا الله ما استطعتم اتقوا الله حق تقاته كما قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah kali ini, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita. Betapa banyak di antara orang-orang, mungkin sahabat kita, teman kita, saudara kita yang saat ini sedang berlindung di rumah sakit, sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi atau mungkin di antara mereka ada yang terpapar COVID-19. Kita bersyukur masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan harapan mudah-mudahan umur panjang yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala itu menjadi umur yang barokah. Kita juga bersyukur kepada Allah karena Allah masih memberikan nikmat yang agung, nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman. Dan dengan nikmat iman inilah kita akan terselamatkan dalam kehidupan kita di dunia, terutama dalam kehidupan kita di akhirat kelak. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Adam alaihissalam beserta istrinya untuk turun dari surga ke muka bumi ini, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah. Allah mengakhiri ayat ini dengan wa mata'un ilahi. Lengkapnya Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din 'adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi. Kata Allah ketika kami berkata kepada Adam dan istrinya, ihbitu, turunlah kalian ke bumi, ba'dukum li ba'din 'adu, kelak keturunan engkau antara satu dengan yang lain akan menjadi musuh. Walakum fil ardi mustaqarrun, dan bagi kalian sudah disiapkan tempat tinggal di bumi, wa mata'un ilahi, dan kenikmatan sampai pada batas yang telah ditentukan. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya sejak awal Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan bahwa kehidupan kita di dunia ini ada batas waktunya. Bahwa kehidupan kita di dunia ini ada ketentuan batas waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdomisili di dunia ini hanyalah sementara, tidak kekal. Yang kekal adalah
wal baqiyatus shalihat khairun 'inda rabbik. Yang kekal, yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah amal-amal saleh kita. Oleh karena itu jemaah sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kemudian kita terperdaya dengan kehidupan yang sementara ini. Allah menyatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa perusahaan baik itu BUMN ataupun perusahaan swasta, organisasi sosial, organisasi keagamaan kemarin sudah melakukan refleksi akhir tahun, lalu membuat planning, membuat perencanaan, membuat program kerja di awal tahun 2021. Berharap tahun ini akan lebih baik daripada tahun yang kemarin, dan semua target yang sudah diprogramkan harapannya akan bisa tercapai dengan baik. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada salahnya membuat perencanaan duniawi, namun kita telah diingatkan agar mengarahkan semua perencanaan, semua aktivitas duniawi tersebut harus berorientasi kepada akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala secara jelas dan tegas menyatakan di dalam surat Al-Duha dan surat Al-A'la, walal akhiratu khairun laka minal ula, dan sungguh kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang ada satu ayat yang dipahami oleh sebagian masyarakat bahwa kehidupan dunia dan kehidupan akhirat itu harus seimbang. Ayatnya berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah apa-apa yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk negeri akhirat, dan jangan lupakan nasibmu di dunia. Jika diartikan secara literal, seakan-akan ayat ini berpesan hendaklah kita seimbangkan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Namun ternyata yang dipahami oleh para ahli tafsir bukan demikian. Banyak di antara masyarakat yang memahami secara literal dengan memahami apa yang ada di terjemahan Al-Quran. Padahal perlu dipahami bagaimana para mufassir, para ahli tafsir memahami ayat ini. Ternyata ma'asyiral muslimin, sebagaimana misalnya Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya, wabtaghi fima ataka Allah daral akhirah, dipahami dengan istamil ma wahabaka Allah min hadzal mal al-jazil wan ni'mati at-ta'ilah fi ta'ati rabbika wat taqarrub ilayhi bi anwa'il qurbat allati yahsulu laka biha ats-tsawab fid daril akhirah. Maknanya, gunakan anugerah Allah Subhanahu wa taala dari harta atau nikmat Allah yang lain untuk ketaatan dan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menggapai pahala untuk kehidupan negeri akhirat.
Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kemudian misalnya dalam tafsir Jalalain, ketika mufassir pada tafsir Jalalain ini menjelaskan tentang wala tansa nasibaka minad dunya, dijelaskan wala tansa ay tatruk nasibaka minad dunya ay an ta'mala fiha lil akhirah. Hendaklah di dunia ini engkau beramal, beraktivitas untuk akhiratmu. Jadi sangat jelas apa yang dimaksudkan oleh Jalaluddin As-Suyuti atau Jalaluddin Al-Mahalli dalam tafsir Jalalain tersebut, bahwa yang dimaksud ayat di atas bukan berarti kita harus menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Namun setiap aktivitas kita di dunia ini ditujukan untuk kehidupan akhirat. Dengan kata lain, orientasi hidup seorang mukmin harus orientasinya akhirat. Artinya apapun aktivitasnya, apakah kerja, makan, tidur, berbuat baik pada orang lain, maka orientasinya harus akhirat. Kalau orientasi hidup seorang mukmin itu adalah akhirat, maka seorang mukmin tersebut akan selalu menyuburkan amal baik, bukan menyuburkan nama baik. Seorang mungkin sering merasa sedang melakukan amal baik, apakah itu sholat, apakah itu sedekah, bahkan menjadi pengurus masjid sekalipun, semua adalah amal baik. Tetapi tidak jarang orang menjadi pengurus masjid sebenarnya sedang membangun nama baik dirinya. Begitu juga orang yang sholat, orang yang bersedekah, orang yang berbuat baik pada orang lain, jangan-jangan dia sedang membangun nama baik dirinya. Sepertinya memang beda-beda tipis, tetapi konsekuensinya jauh. Di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dilihat adalah niat tulus ikhlas orang yang beramal baik tersebut, bukan orang yang sedang membangun nama baik dirinya. Orang yang melakukan amal baik memang bisa mendapatkan nama baik, dapat pujian, dapat penghargaan, dapat popularitas. Tapi itulah bonus dari amal baik, bukan tujuan. Sekali lagi, itu bonus, bukan tujuan. Amal baik itu digerakkan oleh hati yang tulus, sedangkan membangun nama baik itu digerakkan oleh nafsu dan ambisi. Maka kunci agar kita bangun amal baik itu adalah niat kita, meluruskan niat kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung dari niatnya, dan sesungguhnya tiap orang itu akan memperoleh balasan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat inilah juga yang akan mengubah aktivitas duniawi kita menjadi aktivitas ukhrawi. Makan, minum, tidur, semua aktivitas kita yang berupa aktivitas duniawi akan menjadi aktivitas akhirat apabila kita niatkan semuanya dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah diperlukan setiap kali kita mau melakukan sesuatu, maka kita lakukan tajdidun niyyah, selalu memperbarui niat kita dengan menata niat, dengan selalu memperbarui niat atau tajdidun niat. Kita akan tertuntun untuk senantiasa takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan selalu tajdidun niat, dengan selalu memperbarui niat, kita tidak akan terjerumus melakukan sesuatu dalam rangka sekedar membangun nama baik kita sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala
selalu memberi taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga seluruh aktivitas kita bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akhir hayat kita dijadikan oleh Allah husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ghafiril dhanbi wa qabilit tawbi la ilaha illa anta lahul hukmu wa ilayhi turja'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته كما قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين